Berbagai macam tenses perlu kita pelajari secara mendalam agar skill bahasa Inggris kita semakin baik. Kita tak perlu mempelajarinya sekaligus alias terburu-buru, namun kita bisa mempelajarinya satu persatu agar materi yang kita pelajari tak sekedar lewat, namun bisa kita ingat dengan baik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai present perfect tense. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas. Present perfect tense adalah bentuk waktu yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sampai sekarang, atau sesuatu yang dimulai di masa lalu dan telah selesai pada masa lalu, namun efek atau hasilnya masih berlanjut hingga saat ini. Contoh, I have known Joko since 2005. Saya mengenal Joko sejak tahun 2005. Di contoh ini, saya mulai mengenal Joko pada tahun 2005. Hasilnya, hingga saat ini saya masih mengenal Joko. Silahkan simak contoh berikut. Bayangkan sekarang hari Jumat, Friday, dan kalian berada di sekolah. Lalu kalian ditanya oleh guru, apakah kalian membawa buku atau tidak? Namun kalian sadar bahwa buku kalian hilang pada hari Senin kemarin, Monday. Jika kalian ingin memberitahu guru bahwa buku kalian hilang dengan menggunakan present perfect tense, maka kalian bisa katakan, I have lost my book on Monday. Itu berarti bahwa buku kalian hilang di hari Senin dan kalian belum juga menemukan buku itu sampai hari ini, hari Jumat, yaitu di saat guru bertanya. Hasilnya, kalian tidak membawa buku saat ini. Contoh lagi, setelah kalian siap memasak hidangan untuk makan malam, lalu kalian ingin memberitahu seseorang mengenai hal tersebut, maka kalian bisa mengatakannya dalam present perfect tense, yaitu I have cooked dinner. Di contoh ini, kalian sudah siap memasak. Hasilnya, masakan kalian sudah bisa dimakan saat ini. Contoh lagi, Budi has lived in Indonesia for 6 years. Di contoh ini, Budi sudah tinggal di Indonesia selama 6 tahun. Hasilnya, saat ini Budi masih tinggal di Indonesia. Dapat dipahami ya? Rumus present perfect tense adalah subject plus have or has plus verb 3. Ingat, subjek I, you, we, they plus have plus verb 3. Subjek he, she, it plus has plus verb 3. Contoh, I have known Joko since 2005. I adalah subjek. I berpasangan dengan have. Known adalah verb 3 dari know. Contoh lagi, Budi has lived in Indonesia for 6 years. Budi adalah subjek. Budi berpasangan dengan has. Lived adalah verb 3 dari live. Sedikit membahas mengenai verb. Dalam bahasa Inggris, setiap kata kerja memiliki 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan berdasarkan penulisannya, kata kerja dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja beraturan, regular verb, dan kata kerja tak beraturan, irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang berubah secara beraturan, yaitu mulai dari verb 1 sampai ke verb 3. Sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang berubah secara tidak beraturan, yaitu mulai dari verb 1 sampai ke verb 3. Contoh regular verb, verb 1, verb 2, verb 3.
Contoh irregular verb, verb 1, verb 2, verb 3. Ingat, jika kalian mulai berpikir bahwa belajar bahasa Inggris sangat sulit karena kata kerjanya yang rumit, itu tidak benar. Karena itu hanya kelihatannya saja rumit, padahal tidak. Karena jika kita belajar dengan benar dan konsisten, maka kita akan bisa dengan cepat mengerti dan mampu menguasainya. Dalam present perfect tense, kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Kita akan lanjut membahas kata kerja di lain video, karena fokus kita di video ini adalah present perfect tense. Dapat dipahami ya? Jika kita sudah paham dan tahu menggunakan present perfect tense dalam bentuk positif, maka akan sangat mudah bagi kita untuk memahami present perfect tense dalam bentuk negatif dan interrogatif. Jika kita ingin membuat present perfect tense dalam bentuk negatif, maka kita cukup menambahkan kata not setelah have atau has dalam kalimat. Contoh, I have not eaten all day, so I am really hungry. We have not seen her today. It has not drunk the water. Jika kita ingin membuat present perfect tense dalam bentuk tanya, interrogatif, maka kita cukup mengubah posisi have atau has berada di awal kalimat. Contoh, have you visited Toba Lake? Has she met Joko? Have they played the piano? Jika kita ingin membuat pertanyaan seperti who, what, where, why, maka kita cukup menambahkannya di awal kalimat. Setelah itu, baru diikuti oleh have atau has. Contoh, dapat dipahami ya? Contoh present perfect tense. Silahkan kalian buat contoh kalimat menurut pemahaman kalian di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan kita di video ini, dan jangan sampai kalian ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. See you!